Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman di hari Jumat pagi ini ya. Semoga keberkahan selalu menyertai kita. Hari Jumat adalah hari penuh berkah dan kebahagiaan untuk orang-orang yang senantiasa beribadah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang baik ini saya mau share beberapa poin untuk teman-teman yang berkeinginan untuk sehat secara finansial. Saya bukan bermaksud menggurui ya, bukan mengajar atau sok tahu tentang ini, tapi ilmu atau pengetahuan yang saya dapat saat ini pengen saya share, berbagi, mungkin di hadapan Allah Subhanahu wa taala menjadi amal pahala, menjadi amal kebaikan yang teman-teman bisa manfaatkan secara positif. Yang pertama, untuk teman-teman yang saat ini berada di posisi aman, yang saya bilang posisi aman adalah secara finansial memiliki pemasukan tetap, rutin ya, per bulan kah, per minggu kah, yang konsisten gitu ya. Yang konsisten misalnya gaji bulanan, kemudian ada pemasukan rutin lain, misalnya apa ya, yang konsisten gitu per bulannya, nominalnya gitu. Nah, yang dengan posisi ini teman-teman mesti pikirkan untuk nanti antisipasi pada saat putus kontrak atau putus masa kerja atau dalam kondisi sakit dan ternyata di PHK dan lain sebagainya, sehingga seketika tidak ada pendapatan, tidak ada pemasukan yang terus-menerus seperti itu. Nah, di posisi aman ini teman-teman mesti belajar tentang financial planning ya, manajemen keuangan yang baik, bagaimana cara menabung, bagaimana cara mengamankan aset sehingga nanti di masa mendatang itu aman secara finansial, baik secara pribadi, keluarga maupun turun temurun gitu ya. Nah, misal teman-teman saat ini punya penghasilan 4 juta sebulan gitu ya, 4 juta atau 5 juta sebulan. Nah, minimal di range 700.000 atau sampai 1,5 juta itu misal saving bulanan yang rutin teman-teman lakukan. Nah, untuk itu jangan dimasukkan ke dalam, saran saya ya, saran secara pribadi, tidak direkomendasikan untuk masuk ke deposit bank ya, karena nilai pertumbuhannya sangat kecil, kemudian potongan administrasi juga cukup lumayan, dan ada potongan pajak pendapatan dan lain sebagainya. Nah, rekomendasi saya adalah untuk membelikan aset itu kepada aset yang nilainya itu bertambah gitu ya. Bukan kendaraan, bukan alat elektronik, tapi ke aset investasi. Seperti misalnya emas. Emas itu teman-teman, kalau misalnya teman-teman lihat ya, range waktu yang panjang dari di atas 3 tahun lah ya, 3 tahun. Teman-teman tabung di tahun 2019, misalnya sekarang 2022, nah itu coba teman-teman perbandingkan harganya, itu sangat landai gitu, sangat landai naiknya gitu. Karena memang emas itu adalah zero inflasi, dibilang zero inflasi karena tidak ada kaitannya dengan inflasi. Harganya akan tetap mengikuti, ya, tetap naik. Kalau kita perbandingan, misal ini ya, zaman Nabi dulu untuk menyembelih hewan kurban, eh, harga satu ekor kambing ya, satu ekor kambing itu misalnya 2 dinar, misalnya 2 dinar. Nah, sekarang tahun 2022 untuk menyembelih hewan kurban, harga satu ekor kambing kurang lebih sama, 2 dinar juga. Nah, cuman 2 dinar di zaman Nabi dengan 2 dinar sekarang itu dirupiahkan, berbeda gitu ya. Nah, kita lihat lagi, kalau misalnya pertumbuhan emas, nilai emas itu dari bulan ke bulan, dari minggu ke minggu, itu fluktuatif teman-teman. Bisa naik, bisa turun, bisa naik, bisa turun. Jadi kalau misalnya cuman beli sekarang, jual tahun depan, udah pasti tentu rugi. Apalagi misalnya ada buyback untuk antam, logam mulia, ataupun misalnya perhiasan. Perhiasan itu juga ada potongan dari toko. Apalagi bond atau notanya itu udah hilang gitu. Udah pasti turun banget harganya perhiasan. Nah, untuk LM sama, beli sekarang dengan harga sekarang, beli sekarang dengan jual sekarang itu ada buyback, perbandingan harganya cukup signifikan. Jadi kalau kita beli hari ini langsung jual sore nanti, udah pasti rugi ya. Sama halnya dengan menabung emas dalam jangka pendek yang kurang lebih 3 tahun ke bawah itu, kalaupun untung sedikit ya. Nah, kalau untuk emas, rekomendasi saya sekitar 5 tahun ke atas. Jadi dampaknya, keuntungannya juga cukup besar yang bisa kita gunakan.
Nah, selain itu kalau misalnya teman-teman dapat dana gelondongan seperti misalnya eh, pensiun, pensiun dapat pesangon, atau misalnya ada kompensasi karena habis kontrak dari perusahaan tertentu misalnya, itu kan besar misalnya, atau THR dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kita belikan aset yang real, properti. Apakah itu kita bikin kontrakan, beli tanah kafling, beli sawah, beli kebun. Lokasi tanah pun nggak masalah dengan posisi yang di ujung gitu, di perkampungan, di pelosok. Karena walau dengan posisi di pelosok pun tanah itu akan selalu naik, teman-teman. Meskipun kenaikannya per tahun itu lambat gitu. Tapi nggak ada cerita harga turun tanah itu. Nah, apalagi misalnya tanah yang teman-teman beli lokasinya strategis nanti ke depan. Misal di tahun 2019 kemarin itu belinya di perkebunan, di wilayah kebun lah, pokoknya pelosok, jauh dari pemukiman warga, jauh dari padat penduduk, jauh dari pusat kota. Nah, tiba-tiba di tahun 2022, ini 3 tahun kemudian ya, 3 tahun kemudian dibangun fasilitas umum. Apakah itu sekolah, rumah sakit, puskesmas, atau stasiun kereta api, tol, dan lain sebagainya. Kita nggak tahu bahwa tahun 2019 kita beli kemarin tuh belum ada perencanaan itu, belum ada eh, informasi bahwa akan dibangun fasilitas umum. Nah, tiba-tiba di 2022 akan dibangun tuh. Langsung di progresnya itu kelihatan. Maka tanah atau kawasan yang di sekitar sana, di sekitar pembangunan itu akan menaik secara signifikan. Bisa 3 kali lipat, bisa 4 kali lipat. Yang harganya misalnya tahun 2019 kita beli harga 20 juta, bisa jadi 50 juta atau 60 juta gitu. Dan itu tanah ya teman-teman. Jadi untuk mengamankan aset adalah membeli sesuatu yang benar-benar real. Makanya kita pastikan legalitasnya. eh, Seperti tadi emas, emas beli kalau untuk investasi adalah logam mulia, antam, itu sangat direkomendasikan. Karena tidak ada yang permainan harga, kemudian harganya juga real, tidak perlu kwitansi, tidak perlu nota. Maka ketika kita jual lagi, baik ke Pegadaian, Loket, Antam, ataupun toko emas, harganya akan sama, mengikuti harga emas secara global gitu. Nah, kemudian untuk investasi lain yang mesti teman-teman pelajari adalah investasi yang jangan bodong ya, jangan bodong, yaitu investasi yang legalitasnya benar, bisa dipercaya dan logis, masuk akal gitu. Misalnya tertarik ke saham, saham juga bagus. Ada beberapa saham yang direkomendasikan adalah saham blue chip. Saham blue chip itu adalah saham-saham yang track recordnya sudah jelas, sudah bagus, dan di Bursa Efek Indonesia punya nilai yang besar dan konsisten gitu. Baik pendapatan emiten atau perusahaan tersebut maupun capital gain dan dividen kepada masyarakat yang, atau investor yang melakukan investasi di emiten tersebut. Nah, banyak teman-teman kalau mau cari atau di Google gitu, saham blue chip gitu ya. Nanti muncul ada BCA, Bank BRI, Bank BNI, BTN, dan ada beberapa perusahaan-perusahaan, atau kayak apa namanya, Astra gitu, atau Antam, kemudian banyak lah gitu. Dan itu menjadi referensi teman-teman untuk investasi di saham. Itu saham juga sangat bagus untuk investasi di masa mendatang. Apalagi misalnya teman-teman rutin masukin deposit beli saham, dapat 2 lot 3 lot 2 lot 3 lot per bulan, tapi terus dalam 5 tahun saya yakin akan menjadi tumbuh dan berkembang sangat baik, sehingga ke depan akan menjadi aman secara finansial untuk kesehatan keluarga, kesehatan anak, pendidikan anak, kemudian atau ada rencana nanti di kemudian hari untuk eh, haji dan umroh dengan pasangan, dengan keluarga, ataupun memberangkatkan haji atau ke orang tua dan lain sebagainya. Semoga video singkat ini menjadi pelajaran dan bisa mengambil hikmah ya, mengambil pelajaran yang berharga gitu untuk teman-teman yang masih bingung atau boros terhadap keuangan, yang sekarang masih dalam posisi aman. Harus dipikirkan investasi yang benar-benar aman dan logis gitu, sehingga kita tidak tertipu dengan investasi bodong, tidak mudah tergiur dengan iming-iming keuntungan yang besar dan lain sebagainya. Mudah-mudahan teman-teman selalu sehat dan selalu memikirkan finansial ke depan dan dalam kondisi sehat
secara ekonomi. Saya Okin, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.